Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tombel HRS. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas seperti biasa, membahas atau mereaction video Teguh Iqbal Johad, yang dimana beliau dalam videonya itu membahas tentang Habib Ba'alawi dan PKI. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Bung Karno itu nggak menghargai sedikit pun Amerika waktu itu. Bahkan Bung Karno cenderung membangun Videonya saya singkat. hubungan dengan Uni Soviet waktu itu. Ya, gimana itu? Ada berapa habaib yang diculik dalam cerita G30 SPKI? Kemudian ada berapa habib yang berperang naik kuda putih membasmi PKI? Hah? Tolong dijawab. Kan di setiap orasi mereka, datuk-datuk kami dulu dibunuh oleh PKI. Kita harus melawan. Yang paling kentara sekali yang sampai menjadi ikon ya, pahlawan revolusi, itu ada 7 jenderal dalam daftar Dewan Jenderal yang diculik oleh gerakan 30 September PKI. Bahkan di dalam pembukaan film dokumenter yang dibuat oleh Orde Baru, ya, itu yang dibunuh lagi sholat itu kiai, bukan habib. Betul tidak? Yang mereka obrak-abrik itu pesantrennya kiai, bukan pesantrennya habaib. Kenapa habaib nggak jadi korban? Waktu itu habaib masih dagang obat, belum jadi kayak sekarang. Mungkin begitu jawaban, tapi saya punya jawaban lain. Saya mau jawab seperti itu aja, lebih sederhana. Ya. Bahkan di film-film dulu kita jarang, misalnya di film Roma gitu ya, kita jarang melihat habaib waktu itu. Justru di kalangan habaibnya sendiri jadi penyanyi rock. Ya, dunia ini panggung sandiwara. Dan waktu itu nggak dipanggil Habib, dipanggilnya Ye. Salam Ye Kribo. Dan tokoh yang mencoba untuk mendirikan negara Islam Indonesia juga ada habaib ya. Waktu itu di Sulawesi, Bahar Muzakkar, bukan, Kahar Muzakkar. Oke, jadi intinya gini. Jadi intinya dia mencoba membuat framing atau membuat narasi bahwa habaib itu kemana, seakan-akan habaib itu nggak peduli gitu. Habaib yang di zaman PKI itu nggak peduli dengan PKI, masa bodoh begitu mungkin. Atau mungkin TIJ ini mau mencoba seakan-akan mindset pemikirannya seakan-akan habaib ini terlibat, mungkin soalnya ya dia memang tidak secara berbicara secara langsung bahwa habaib terlibat PKI, enggak, cuman dia itu seolah-olah sedang membuat asumsi bahwa Habib ini
mendukung PKI gitu. Bahkan dia eh, dalam di videonya yang lain, dia menyebutkan bahwa ada dari Habaib yang terlibat. Jadi dia mau mencoba merusak citra Habaib dengan isu dengan kejadian-kejadian PKI. Intinya gitu. Dan di sini saya akan jawab, gini Bung, Anda tadi bilang gak, Habaib gak ada korban. Nah terus emang harus ada korban. Harusnya Anda ini bersyukur dari kalangan habaib tidak ada korban. Kalau misal gak ada korban, harus senang bersyukur. Kok Anda kayak pengen banget gitu ada korban dari habaib? Kenapa? Kalaupun memang tidak ada korban dari habaib, gak menjadikan habaib buruk atau terlibat. Tidak. Anda gak ada dalam sejarah habaib terlibat, gak ada. Dari Robito gitu misalnya. Kalau oknum ya namanya juga oknum. Kalau satu orang, dua orang, misalnya ini Muso, Muso itu kan asalnya dari Masyumi. Ya dari Masyumi. Apakah semua Masyumi? Enggak kan? Enggak. Muso dari Masyumi langsung masuk PKI, terlibat di PKI, tapi kan enggak dipukul rata Masyuminya. Itu oknum. Walaupun ada habaib dari Robito, habaib yang terdaftar di Robito misalnya masuk ke PKI, nggak fair kalau misalnya kita menjelekkan Robitohnya, menjelekkan habaibnya. Itu oknum. Jadi begitu. Jadi Anda mungkin kalau melihat dalam film-film atau dalam buku-buku sejarah PKI nggak ada habaib korban atau apa, itu mungkin saja tidak dimasukkan aja karena kita tidak tahu bagaimana realitanya sepenuhnya di lapangan. Yang dimasukkan ke sejarah itu gak semuanya, yang dimasukkan ke film-film gak semuanya, gak semuanya Anda tahu secara detail apa yang terjadi di lapangan. Korban banyak, apakah harus tahu satu-satunya itu siapa? Misalnya ada korban kiai 1.000 yang dibunuh, berapa ribu yang ribuan yang dibunuh, apakah harus disebutkan satu persatu siapa itu? Mungkin saja itu kan di salah satunya atau banyak di situ yang ada habaibnya. Kita tidak tahu. Kalau ada misalnya dari habaib-habaib sekarang yang berkata datuk-datuk kami, beliau itu dalam maksudnya orang-orang tua, saudara-saudara, karena beliau itu kalau ulama-ulama kiai-kiai zaman dulu ya dianggapnya saudaranya gitu, saudaranya atau itu sebagai bentuk menghargai. Datuk untuk kami itu kan kami bisa jadi kan kepada umat atau kepada keluarga korban. Jadi begitu. Anda ini mau mau membuat framing-framing aneh Anda. Ada lagi PKI yang diserang habaib. Masya Allah, ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Padahal apa salah habaib? Gak ada, gak ada. Mana habaib, gak ini, wah, gak ada berperan ya. Gak, ya kita gak tahu bagaimana yang di belakang layar, bagaimana. Contoh saja dalam kemerdekaan aja lah. Kan yang kalau yang terkenal itu kan Soekarno, Bung Hatta, Bung Yamin, terus Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, kalau itu dari ulamanya gitu.
Bung Tomo, itu kan yang berperannya yang di depan layar, tapi kan nggak tahu ternyata di belakangnya itu para habaib berperan. Begitu juga dalam peristiwa PKI, kita nggak tahu sebenarnya peran habaib itu gimana. Dia tahu kalau hanya di buku sejarah atau hanya di film itu hanya rangkuman yang poin-poinnya gitu TJ. hmm? Habaib itu perannya besar. Kenapa besar? Bisa dilihat dari mana? Ya dari sekarang hasilnya banyak yang pengikutnya. Kalau di Jakarta ada Habib Rizik, Jawa Timur ada Habib Lutfi, ada Habib Jindan, itu banyak. Berarti itu bukan bisa seperti ini tuh nggak mudah. Itu harus ada prosesnya. Di pesantren Sidogiri itu kan pendirinya habaib. Jadi anda ini gagal, nggak bisa merusak habaib itu. Semakin anda rusak, semakin naik habaib itu. Bung, anda melawan orang yang ikhlas itu susah ya. Melawan orang yang ikhlas, yang benar dan ikhlas itu susah. Meskipun anda kalau di video itu kalau mencari celah itu pandai banget ya. Habib Rizik, Habib Bahar banyak kekurangannya, banyak celahnya untuk kenapa. Jangankan Habib Rizik, Habib Bahar, Nabi Muhammad SAW aja banyak itu, banyak dicelah meskipun itu makhluk yang manusia yang paling sempurna. Tetapi ya namanya manusia, banyak aja celahnya yang menghinanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Tuhan semesta alam, tidak luput dari fitnahan manusia. Ya, segitu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.